Warga Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara digegerkan dengan aksi pembunuhan sadis yang menimpa seorang ibu rumah tangga pada Rabu 10 Desember pagi. Hal yang mengejutkan adalah pelaku adalah anak perempuan korban yang masih duduk di bangku SD. Adapun jenazah korban bernama Faiza Soraya tersebut ditemukan bersimbah darah di kamar tidurnya. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Medan, Haikal Farid Hermawan. Selamat malam Haikal, bisa dilaporkan bagaimana awal mula kasus pembunuhan terhadap ibu rumah tangga yang dilakukan oleh anak perempuannya ini, apa yang kemudian jadi pemicu pelaku nekat beraksi? Ya, saat itu adanya terjadi cekcok antara ibu dan anak kandung hingga berujung maut di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Peristiwa insiden ini, maut ini terjadi pada Rabu, tanggal 10 Desember 2025 sekitar pukul 05.00 WIB. Di mana ibu rumah tangga itu bernama Faiza Soraya, berusia 42 tahun, bersimbah darah di sekujur tubuh di dalam kamar tempat tidur. Sedangkan pelaku pembunuh ialah seorang anak perempuan, yakni anak kandungnya berinisial A yang berusia 12 tahun, masih duduk di bangku sekolah dasar ya. Menurut Kepala Lingkungan 5, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Mesunggal, Tono membenarkan adanya kejadian pembunuhan yang dilakukan anak kandungnya sendiri. Saat itu, dia menerima informasi adanya pembunuhan dari warga sekitar yang melapor, Pak, ada ributan di dalam, ada rame-rame. Saya bergegas datang kemari. Pas datang sudah ada ambulans dan rumah sakit dari Kolombia. Saya cek ke dalam, ternyata sudah diperiksa korban sama dokter. Terus pas diperiksa, ternyata nyawa korban sudah tidak tertolong. Saat itu suami korban bernama Alham manggil pihak ambulans untuk pertolongan pertama pada istrinya. Namun dicek rupanya sudah tidak ada nyawa lagi ya. Setelah polisi tiba di TKP, Tona pun keluar dari rumah duka sambil menunggu pihak keluarga yang datang. Kemudian polisi langsung memasang garis polisi lain. Berdasarkan menurut informasi yang diperoleh, pelaku merupakan anak kandung yang paling kecil, yaitu anak nomor 2 ya. Yang saat ini yang beredar ya di media sosial itu anak kandungnya duduk di bangku sekolah dasar ya. Jadi itu merupakan ungkapan dari pihak keluarga. Ada beberapa tusukan kalau yang saya lihat itu, cuma di lengan rupanya sudah dilapor dari pihak polisi sebanyak 20 tusukan di tubuh korban menggunakan pisau dapur. Dia pun sempat bertanya dengan si Alham, yaitu suami dari korban, tentang permasalahan tersebut hingga berujung kematian. Saya tanya ayahnya, dibilang semalam karena kakaknya itu dimarahi sama korban, yaitu atau mamanya. Jadi adiknya itu tahu kejadian saat keributan itu. Menurutnya di dalam rumah tersebut ditempati 4 orang, yakni ayah, ibu kandung atau korban, 2 anaknya yaitu anak pertama dan anak kedua, dan di dalam keluarga itu tidak ada pun masalah apapun ya. Sebenarnya sangat akrab orang itu ya, seperti anak sama ibu, nggak ada jaraknya orang ini. Nanti ibunya pergi pagi antar keluar anaknya itu untuk berangkat sekolah, terus dipanggil Grab, anak itu kan naik Grab. Anak keduanya itu perempuan, ada SMP dan ada anaknya itu ada SD dan SMA. Ya, Baik, itu saja baik. yang bisa saya sampaikan. Haikal, adapun saat Hmm. kejadian keduanya, apakah ada pihak lain seperti suami ataupun saudara dari pelaku yang mengetahui insiden ini dan juga sempat
melerai mungkin seperti itu. Ya, untuk informasinya yang kita dapat dari pihak kepolisian, suami mengetahui adanya keributan dari anak dan mama itu, terus namun keributan itu sempat berhenti ya, sempat berhenti. Untuk kejadian keributan itu pada tanggal 9 November, 9 Desember 2025, yaitu tepatnya pada hari Selasa ya, kemarin. Baik, apakah sudah diketahui apa yang jadi pemicu keributan, Haikal? Untuk kericuhan itu kita masih mendalami apa motif dari kericuhan sehingga berujung ke maut itu, Kak. Baik, terkait dengan sosok pelaku sendiri tadi disebutkan berarti pelaku bukan SMP ya, berarti SD ya. Bagaimana kesehariannya di mata keluarga ataupun warga setempat yang mengetahuinya? Oke, berdasar dari laporan warga atau keluarganya itu, pelaku ini memang berusia 12 tahun, di mana si A yang duduk di bangku sekolah dasar ini merupakan orang yang anak pendiam ya, pendiam, dan ia sering mendapatkan juara dari perlombaan yang ia ikuti. Baik, Jadi berarti tidak ada pun satu pun ada keributan. baik. Berarti selama ini dikenal sebagai sosok yang tidak neko-neko seperti itu ya, Haikal ya? Iya, Kak. Baik. Lalu bagaimana penanganan pelaku oleh pihak kepolisian terkait kasus ini? Ini kasus yang cukup sadis begitu, pembunuhan terhadap ibu kandungnya sendiri dengan 20 kali tusukan. Apa yang dilakukan polisi terhadap pelaku mengingat pelaku ini masih di bawah umur, Haikal? Oke, untuk saat ini dari unit perlindungan perempuan anak dari Polrestabes Medan sudah eh, si pelaku atau anak itu sudah dibawa ke Polrestabes Medan, yaitu diperiksa di unit perlindungan perempuan dan anak, dan pelaku juga didampingi oleh ayah kandungnya, yaitu bernama Alham. Tadi yang kita dapat, pelaku sempat datang ke rumah sakit Bayangkara untuk menjenguk atau melihat ibu kandungnya di dalam kamar jenazah ya, di rumah sakit Bayangkara Medan. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Medan Haikal Farid melaporkan terkait kasus pembunuhan ibu kandung oleh anaknya yang masih berumur 12 tahun. Selamat bertugas kembali. Jam berapa itu informasinya, Pak? Saya terima informasi sekitar habis subuh lah, sholat subuh jam 5 lewat. Informasi yang Bapak dapat seperti apa pas itu, Pak? Jadi warga itu tadi yang depan rumah itu kan nanya, Pak Kep, ada keributan itu di dalam itu, ada rame-rame. Jadi saya datang kemari, udah ada ambulan di sini, udah ada ambulan dari Kolombia itu kan. Saya cek ke dalam itu udah diperiksa orang itu apanya. Karena yang suaminya manggil ambulan itu untuk memastikan untuk nolong istrinya, orang pertama. Rupanya dicek orang itu udah nggak ada, Pak, katanya udah meninggal katanya kan. Udah, jadi dari pihak lakinya itu suruh saya, Pak, teleponkan polsek, Pak. Saya telepon polsek lah kan, dan itu apa itu olah TKP kan. Nah, lama kemudian datang dari polsek itu udah olah TKP lah. Tempat Bapak dampingi itu tadi, Pak, ke dalam? Enggak, karena udah masuk orang itu saya keluar. Nah, kan udah tutup pasang online kan, polis online. Jadi saya keluarlah situ. Saya jumpai keluarga yang dari korban. Pelakunya siapa, Pak? Pelakunya anaknya yang terduga itu kan. Korbannya? Korbannya ibunya, ibu kandungnya yang paling kecil. Berapa tusukan, Pak? Tadi kan udah dikirim tadi itu kan. Berapa, Pak? Oh, 27 tusukan tadi ya Kalau berdasarkan yang data. saya tengok itu cuman di lengan aja, rupanya dari lapor dari yang polisi kan udah tahu sendirinya tadi kan, kan udah dikirim tadi itu apanya, Berapa, Pak, kalau kronologinya. Kalau dari yang laporan polisi berapa katanya, Pak? Terus saya belum tahu, yang saya lihat sendiri satu aja dari tangan lengannya itu aja yang luka itu. Kalau dari yang belakang punggungnya itu enggak.
masih pakai baju kan, nggak bisa saya tengok itu Sempat bertikai Pak sama sama pelaku dan korban ini? Ada informasi ya? nggak ada. Cuman sekedar katanya tadi saya tanya ayahnya, dibilang kenapa? Semalam karena kakaknya itu dimarahi sama korban itu, jadi adiknya itu tak kesinggung apa, makanya diapain. Waktu kejadian ada berapa orang Pak di dalam? Dalam 4, yang 3 di satu kamar di bawah, yang ayahnya itu di lantai 2 dia tidur lantai 2. Sepengetahuan Bapak, informasi yang Bapak dapat lah, ada berapa tusukan Pak di tubuh si korban? Nggak tahu saya yang apa itu. Ada yang bilang berapa dari informasi yang dari apa itu 20, yang belum tak A1 nggak tahu itu katanya. Berapa Pak? Yang Bapak dapat info Yang lah. saya tahu itu cuma satu aja, yang di lengan itu aja yang saya lihat ya, yang lihat saya mata sendiri, satu aja di lengan itu. Kalau waktu Bapak datang itu ada bersimbah darah nggak Pak di situ? Banyak. Berarti banyak darahnya ya? Ya, darah itu banyak kan, darah berdarah itu banyak itu. Berarti saat kejadian si korban, pelaku dan kakaknya itu satu kamar di bawah itu. Iya, kamar orang semua. Sehari-hari pelaku ini sepengetahuan Bapak seperti apa? Akrabnya orang itu ya seperti anak sama mama gitu, nggak ada jarak lah orang sudah. Nanti mamanya pagi-pagi ngantar keluar anaknya itu kan, ngantar mamanya mau berangkat sekolah, panggilkan Grab, anaknya kan naik Grab sekolah, diantarkan apanya itu, ini tasnya, ya, sarapannya, diapain dia mah, nggak ada, nggak ada. Perempuan Pak, perempuan. Anaknya dua perempuan. SMP Pak? SMP. Nah, kalau soal informasi yang Bapak bilang tadi, si kakaknya ini sempat dimarahi korban itu, Bapak dapat informasi Dari dari bapaknya. Oh, kenapa Pak? Semalam kayaknya begitu dia bilang bapaknya gitu. Bapaknya pun kita nggak bisa ngobrol banyak, bapaknya nangis terus. Dari pagi terus nangis aja bapaknya. Jadi kita nggak bisa nangis banyak. Itulah yang juga jadi penyebabnya itu ya Pak ya. Iya. Berarti motifnya karena dimarahin Si kakaknya. Kakaknya itu aja. Itu dari apanya itu dari bapaknya tadi itu. Informasinya itu aja. berarti udah lama ibunya dimarahi kakaknya tuh gimana sebelumnya Pak? Semalam aja. Nah, semalam itu paginya lah kejadiannya. Dimarahi gara-gara apa tuh Pak? Nggak tahu lah itu. Karena nggak bisa kita nanya bapaknya, nangis aja bapaknya. Awak pun nggak banyak-banyak nanya tadi kan. Korban berarti dibawa ke Bayangkara berarti ya Pak ya? Iya, lagi di otopsi kan. Kalau anaknya itu Anaknya lagi sama dibawa bapaknya. ke polseknya. Dan bapaknya dampingi lah ya, namanya. Yang duluan tadi paling banyak kan dia. Iya Pak, dia duluan tadi. Karena dapat apa info dari polisi juga dia. Ya, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.